Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab makanatu ahli baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnati wal jamaati. Kedudukan keluarga Nabi SAW menurut ahlu sunnah wal jamaah. Sahih? Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahlu baitnya Rasulullah sallallahu, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu, berloyalitas kepada mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga wasiat Rasulullah SAW. Haitsu qala yauma Ghadir Khum, ketika Rasulullah SAW bersabda pada hari yang dikenal dengan Ghadir Khum, nanti akan ada penjelasannya. Rasul mengatakan, "Udzakirukumullaha fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang perintah Allah untuk menghormati keluargaku. Hadis riwayat Muslim. Wa qala aidan lil Abbas ammihi radhiyallahu taala anhu. Rasul juga pernah berkata kepada paman beliau yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wa qad ishtaka ilaihi anna ba'dha Quraisy yajfu Bani Hashim. Yang mana Al-Abbas bin Abdul Muttalib pernah curhat kepada Rasul tentang perbuatan sebagian orang-orang Quraisy yang kurang baik kepada Bani Hashim. Maka Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadih
la yu'minuna hatta yuhibbukum lillah wali qarabati. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sempurna iman mereka sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatanku. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa qala Rasul SAW juga bersabda, Innallaha astafa Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail. Wastafa min Bani Ismail Kinana. Dan Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail Kinana. Wastafa min Kinana Quraisyan. Dan Allah memilih bangsa Quraisy dari Bani Kinana. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih Bani Hashim dari bangsa Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, bayyana Syekh rahimallah fi hadza makanata ahlil bait inda ahli sunnati wal jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bab ini menjelaskan kedudukan keluarga Nabi SAW menurut ahli sunnati wal jamaah. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan ini sebetulnya sudah kita sampaikan di tengah-tengah pembahasan kitab. Ada yang masih ingat enggak kira-kira bab tentang apa itu? Murojaah. Kita sudah mau selesai kitab ini. Perlu di murojaah. Nah, tinggal beberapa bab lagi. Nah, ada yang masih ingat enggak? Apa pembahasan berkaitan dengan hal ini sebelum-sebelumnya? Baik. Nah, kira-kira di bab apa? Di bab wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan judul bab akidah wasitiyah. Kenapa dinamakan akidah wasitiyah? Di antaranya karena ini akidah pertengahan ahlu sunnah. Disebutkan oleh Syekhul Islam ada 5 bab pembahasan pertengahan ahlu sunnah. Di antaranya ahlu sunnah pertengahan dalam tauhid asma wa sifat, antara kelompok musyabbiha, kelompok mu'attilah, dalam masalah takdir antara kelompok jabariyah, kelompok al-qadariyah, tentang masalah pelaku dosa besar antara kelompok khawarij mu'tazilah dan murji'ah, kemudian tentang masalah sahabat Nabi SAW, terutama tentang ahli baitnya Nabi SAW, antara kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok al-khawarij. Demikian pula tentang pelaku dosa besar antara kelompok khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar di neraka, Murji'ah mengatakan di surga. Intinya ini yang sudah kita pernah sampaikan dahulu, pertengahan Ahlussunnah antara Syiah Rafidhah dan Khawarij. Syiah Rafidhah mereka menghormati, mencintai ahlu bait Nabi SAW sesuai dohirnya, batinnya beda. Mereka mengaku cinta kepada ahlul bait, tapi sampai berlebihan hingga menuhankan ahlul bait. Kelompok Khawarij mengkafirkan ahlul baitnya Nabi, terutama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga sebagian sahabat yang lain. Ahlussunnah pertengahan. Ini pertengahan Ahlussunnah dalam mencintai, menyikapi ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan wa annahum yuhibbuna ahla baiti Rasulullah sallallahu. Ahlussunnah mencintai ahlu baitnya Rasulullah sallallahu. Ini ikrar sekaligus bantahan kepada sebagian kelompok ahlul bid'ah yang menuduh
Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, atau yang mereka namakan Wahabi, katanya Wahabi nggak cinta Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Ini dusta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sangat mencintai Ahlul Bait, namun sesuai dengan kedudukan mereka. Ada sedikit cerita, ya mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin lebih, pernah kita menerjemahkan pengajian singkat Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di Masjid Akbar. Setelah beliau khutbah Jumat, kemudian saya menerjemahkan, ada beberapa kalimat atau nasihat atau kajian singkat. Kemudian ada sedikit soal jawab. Ada satu orang yang bertanya, ya mungkin ada sedikit nada provokasi lah. Ya, karena tahu Syekh dari Saudi Arabia, kesempatan ini Wahabi. Kemudian tanya orang itu, ya, wahai Syekh, katanya Wahabi itu tidak cinta keluarga Rasulullah SAW. Ya, kurang lebih seperti itulah redaksinya. Maka beliau menjawab seperti yang kurang lebih dijabarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Syekh Shalih bin Fauzan. Kemudian yang paling menarik lagi, kata beliau, saya ya dididik oleh orang tua saya cinta Ahlul Bait. Bahkan orang tua saya menamakan anak-anaknya dengan nama-nama Ahlul Bait. Saudara saya ada yang bernama Ali, ada yang bernama Hasan, Al-Husain. Apa ada yang lebih dari itu cinta kepada apa? Namanya anak adalah apa? Buah hati orang tua, sangat dicintai, dinamai dengan apa? Nah, ini sekali lagi salah satu bantahan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bidah, ya, atau mungkin misionaris Syiah Rafidhah qatalahumullah yang menuduh tadi Salafi Wahabi tidak cinta Ahlul Bait. Ini dusta belaka. Ini sekali lagi sekilas info, semoga bermanfaat. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan di sini mendefinisikan siapa Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Ahlul Bait hum alun Nabi sallallahu alladzina hurrimat alaihimus sadaqah. Keluarga Nabi atau yang disebut dengan Ahlul Baitnya Nabi SAW, definisinya adalah orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Ya, maka kalau ada yang ngaku keturunan Nabi minta sedekah, jelas palsu. Jelas imitasi. Jelas itu hanya ya propaganda untuk apa? Cari ya duit, cuan. Nah, itulah kerjaan mereka. Baik, definisi Ahlul Baitin Nabi sallam yang diharamkan atas mereka sedekah. Kalau mau dalil-dalilnya, ini ada sebuah risalah singkat dan ini juga untuk menguatkan tadi. Risalah berjudul Fadlu Ahlil Bait wa Ulu Makanatihim Inda Al-Sunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Abahnya siapa? Tadi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Bahwasanya beliau menunjukkan cinta Al-Bait, di antaranya putra-putra beliau dinamakan keluarga Nabi dari Ali, Hasan wal Husain dan yang lainnya. Dalam buku ini meskipun singkat namun padat isinya, di antaranya Rasul SAW pernah bersabda, "Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, Rasul SAW pernah bersabda, sesungguhnya sedekah tidak layak bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran manusia. Ya, atau sekali lagi tidak layak bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Nah, kemudian siapa keluarga Nabi? Lebih lanjut di sini dikatakan wahum alu Ali. Mereka adalah keluarga Ali. Menantunya Rasul SAW tadi Hasan wal Husain. Wa alu Ja'far, wa alu Aqil, wa alul Abbas, wa banul Haris ibn Abdul Muttalib, wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, definisi ini sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ini sekali lagi dalam risalah ini disebutkan dalil-dalilnya agak panjang-panjang. Ya, namun intinya ini keluarga Nabi SAW. Di antaranya adalah azwajun Nabi SAW. Isi-isi Nabi SAW. Ini salah satu bantahan kepada Syiah Rafidah juga. Kalau Syiah Rafidah menyempitkan keluarga Nabi hanya pada Ali, Fatimah, Hasan, wal Husain. Yang lebih parah ini, Nabi SAW itu memiliki banyak istri. Mereka Syiah Rafidah qatalahumullah tidak memasukkan isi-isi Nabi ke dalam apa? Ini mungkin karena kebiasaan mereka nikah mut'ah. Ya, nggak punya apa? Ya, pasangan. Sehingga istri tidak dianggap sebagai apa? Kalau orang masih waras namanya keluarga terdiri dari apa? Suami, istri, ayah, ibu, anak-anak. Mereka enggak mengatakan keluarga Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, wal Husain. Na'udzubillah min dzalik. Fatimah keluar dari siapa? Hah? Ini sekali lagi kesesatan kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Makanya kita sampaikan tadi, propaganda mereka mengaku cinta Nabi. Padahal mereka melecehkan Nabi. Buktinya tadi, isi-isi Nabi tidak dianggap apa? Al-Bait. Sedangkan ayatnya jelas. Ya, nanti sebentar lagi kita kebacakan. Demikian pula wabanatu min ahli baiti. Anak keturunan Rasul SAW, putra-putri Rasul SAW, termasuk ahlul baitnya Nabi SAW, bukan hanya Fatimah. Ya, Ummu Kulsum, Ruqayyah, ya, Ibrahim, putranya Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini salah satu kesesatan Syiah Rafidah menyempitkan, membatasi keluarga Nabi hanya pada Hasan, Husain, Fatimah, dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kama qala ta'ala, adapun dalil istri-istri Rasul, putri-putri Rasul termasuk ahlul baitnya Nabi, firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kalian. Kalau antum baca ayat sebelumnya, redaksinya berkaitan dengan isi-isi dan anak keturunan Nabi SAW atau putri-putri SAW. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Tentang ayat wajibnya berjilbab. Wahai Nabi, katakan kepada isi-isimu dan putri-putrimu. Mereka termasuk dalam ayat ini. Bahwasanya Allah menghendaki menghilangkan kekejian, kejelekan dari kalian. Wahai tadi isi-isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah mengatakan di sini ahlul bait, yaitu tadi isi-isi dan anak-anak Nabi SAW. Namun kelompok Syiah Rafidah, memang mereka sudah kita sampaikan, tidak percaya dengan apa? Al-Qur'anu Al-Karim. Ya, mereka melecehkan Al-Quran. Maka tidak mungkin mereka mengamalkan isi Al-Qur'anu Al-Karim. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi ini definisi ahlu baitnya Rasul SAW. Sekali lagi, anak ulang, definisi ahlul bait, mereka adalah keluarga Nabi yang diharamkan sedekah atas mereka, yaitu dari keluarga Ali bin Abi Thalib, Ja'far, Ali Aqil, Ali Abbas, Banul Haris bin Abdul Muttalib, isi-isi Nabi, putri-putri Nabi,
Ini semuanya ahlu baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, fa ahlu sunnati yuhibbunahum wa yahtarimunahum wa yukrimunahum. Ahlu sunnah sangat mencintai mereka. Ahlu baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dari kalangan para sahabat. Double cintanya. Karena mereka sahabat dan karena mereka keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukrimunahum li'anna dzalika min ihtiramin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai keluarga Nabi itu berarti menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ikramihi, memuliakan beliau. Wali annallaha wa rasulahu qad amara bidzalik. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk apa? Mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah surat Asy-Syura ayat 23, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak memohon meminta kepada kalian upah atas dakwah ya, kecuali kalian mencintai kerabatku. Kemudian kata beliau, wajaat nususun yasuna bidzalik. Dan hadis-hadis Rasul juga banyak tentang wajibnya mencintai keluarga Nabi SAW. Minha madzakaru Syekh. Di antaranya yang sudah kita baca tadi dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi ya, jangan tertipu dulu sampai di sini. Ya, kan ya wajib mencintai keluarga Nabi SAW. Maka kalau cium tangan wajib apa? Wajib mengikuti mereka, wajib untuk apa? Ngalah berkah di kuburan mereka. Lah, tidak sama sekali. Yang pertama, ya, seandainya betul mereka yang sekarang ini mengaku keturunan Nabi, seandainya, ya, dan ini sering kita sampaikan, punya akta notaris, ya, punya stempel, ya, betul secara apa? Bahkan mungkin DNA-nya lah sudah, apalah sudah, PN sudah. Semuanya membuktikan betul-betul keturunan Nabi SAW. Apakah wajib menghormati, mencintai mereka secara mutlak? Jawabannya tidak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza kanu muttabi'ina lisunnah. Kalau mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mustaqimina alal millah, istiqamah di atas ajaran al-Islam, terutama at-tauhid. Ya, ngaku keturunan Nabi, namun kerjaannya ngalah berkah di kuburan, keramat. Kerjaannya ya berbuat al-bidah, kelakuannya memusuhi dakwah tauhid. Ya, ini sekali lagi seandainya betul keturunan Nabi, maka tidak ada ya cinta, hormat, memuliakan mereka sama sekali. Abu Lahab itu pamannya siapa? Apakah wajib kita cintai? La. Ya, kenapa? Tabat yada Abi Lahabin watab. Karena Rasul mengatakan ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Allah juga mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapati ya sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ayah mereka, anak mereka, keluarga atau kerabat, saudara mereka. Mereka lah yang Allah kuatkan iman dalam hati mereka. Ini kata Allah, ciri orang yang beriman, cintanya itu karena Allah. Bukan karena kekerabatan ya dengan Nabi semata. Syarat utamanya beriman. Dan tadi ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, kaum muslimin tidak boleh tertipu dengan propaganda ya keturunan Nabi, ahlu baitnya Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Lihat bagaimana ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidah mereka? Apakah sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi yang sudah sering kita sampaikan, ya mereka banyak berhalusinasi. Nabi Muhammad takut neraka. Ya, kok ini ada keturunannya yang apa katanya bisa bisa memadamkan api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini sangat jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW melarang dikeramatkan kuburan beliau sampai beliau pun berdoa, Allahumma la tajri qabri wasalan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. Mereka menjadikan kuburan nenek moyang mereka jadi apa? Kalau datang ke pemakaman ini dan seterusnya, nanti hati tenang, dikabulkan semua hajat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ngaku keturunan Nabi SAW. Nabi sangat melarang hal tersebut sampai beliau mau meninggal dunia. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbi masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Sekali lagi, kalau sudah terang beda ajaran mereka dengan ajaran Nabi SAW, maka tidak ada hormat, memuliakan, mencintai orang-orang yang menyelisihi, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Kama kana alaihi salafum kal Abbas wa bani. Kita mencintai kerabat Nabi SAW yang tadi ittiba kepada sunnah, istiqamah di atas Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti salafnya mereka dahulu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka wajib kita mencintai mereka. Yang pertama karena tadi sahabat Nabi, tentunya ittiba kepada sunnah Nabi, mereka di atas akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun yang menyimpang tidak ada kewajiban mencintai mereka, malah sebaliknya wajib bara, berlepas diri dari mereka. Demikian pula wa ali wa bani. Demikian pula mencintai mereka keturunan Nabi SAW yang istiqomah di atas agama Allah seperti Ali dan putra-putra beliau. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwasanya beliau pernah diutus oleh Rasulullah SAW, Allah tadak timsalan illa tamasta wala qabran musrifan illa sawaitahu. Ali pernah diutus untuk menghancurkan patung-patung dan untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggal. Ini ajarannya siapa? Rasul, ajarannya Ali bin Abi Thalib, tapi mereka justru malah apa? Tinggi-tinggian kubah di atas kuburan nenek moyang mereka. Ini sangat jauh dari ajaran Nabi SAW, jauh dari ajaran Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Apalagi Syiah Rafidah qatalahumullah, yang mereka menyembah Ali sejak zaman Ali masih hidup, seperti yang pernah kita sampaikan. Ini awal sejarah munculnya Syiah Rafidah yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari dalam tarikh beliau tahun 35 Hijriah, ketika masih kekhalifahan Utsman bin Affan, muncul yang namanya Abdullah bin Sabah dari negeri Yaman, asalnya Yahudi, pura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan ajaran kufurnya. Yang pertama, kata ulama mengatakan kalau Nabi Isa di akhir zaman turun, artinya hidup kembali, maka Nabi Muhammad lebih layak. Ini akal-akalannya Yahud Abdullah bin Sabah, agar umat terkecoh dengan tadi propaganda cinta Rasulullah SAW. Ini ajaran reinkarnasi ala Syiah Rafidah. Ini diantara salah satu kesesatan, kesyirikan, kekufuran Syiah Rafidah, meyakini adanya reinkarnasi, yaitu hidupnya manusia setelah kematian, sebelum
tegakkan hari kiamat. Nanti Ahlul Bait kata mereka, Hasan, Husain, Ali akan dihidupkan dan akan menyiksa Abu Bakar wa Umar. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi ini akidahnya Syiah Rafidhah. Maka sekali lagi hati-hati dengan yang masih mendukung Syiah Rafidhah, ya, yang masih mendukung negara mereka. Ya, sudah kita pernah sampaikan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mengatakan yang masih mendukung mereka ada 4 pilihan. Buta hatinya, rusak akidahnya, sesat pemikirannya, atau tiga-tiganya diborong. Pilih yang mana antum? Hah? Pilih yang mana? Iya, kalau ada ustadz ngaku sunnah demikian, ini salah satu pilihannya. Silakan suruh pilih ya. Nah, intinya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sekali lagi menyuruh kita mencintai keluarga beliau, tapi yang istiqamah di atas agama Allah. Karena Rasul juga bersabda, man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Ini juga mencakup yang tadi, mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, tidak ada manfaatnya nasab tanpa al-amal, dan amal nggak ada manfaatnya tanpa ikhlas dan ittiba. Kemudian juga Rasul mengatakan kepada putrinya langsung, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti la'uni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku dari harta yang engkau kehendaki, karena aku tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Ini Rasul mengatakan demikian. Ya, Rasul nggak bisa bermanfaat bagi putri beliau langsung. Kok ini ada yang sudah berabad-abad lamanya ngaku keturunan Rasul, bisa mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Kalau temannya nggak dikeluarkan dari neraka jahanam, dia akan masuk kemudian padam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau orang Arab mengatakan mafimuh, ya, nggak punya naudzubillah min dzalik. Nabi mengatakan demikian kepada putrinya. Ya, tidak bisa bermanfaat bagi putri beliau di hari kiamat kelak. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah dengan amalnya, bukan dengan nasab keturunannya. Jangankan untuk orang lain dia selamatkan, dirinya saja nggak mungkin bisa selamat. Ya, tanpa sekali lagi rahmat dari Allah dengan iman wal amalu as-salih, dengan tauhid dan ittiba as-sunnah. Ya, sekali lagi ini yang harus dicamkan, ditanamkan kepada kaum muslimin. Tidak ada tadi penghormatan, pemuliaan kepada yang ngaku keterangan Rasul, kecuali yang betul-betul ittiba kepada sunnah Rasul dalam akidahnya, ibadahnya, dan seterusnya. Amma man khalafa sunnah walam yastaqim ala din fa innahu la tajuzu mahabbatuhu walau kana min ahlil bait. Adapun orang yang menyelisih sunnah, tidak istiqamah di atas Islam yang diajarkan oleh Nabi, maka tidak boleh mencintainya meskipun dia ahlul bait. Tes DNA kayak apa, tes imunisasi kayak, atau tadi punya akte notaris, ya sudah PN semuanya, kita hanya lihat bagaimana ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah akidahnya di atas akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi tadi seperti kelompok Syiah Rafidhah mengaku cinta ahlul bait, bahkan digadang-gadang Khomeini itu adalah ahlul bait, sedangkan dia sendiri menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah pernah kita ceritakan dalam kitabnya Kashful Asrar. Khomeini Al-Halik mengatakan
bahwa Nabi Muhammad yang kerok perpecahan umat karena beliau tidak menjelaskan tentang siapa khalifah sepeninggal beliau. Ini masih dikatakan al-bait sedangkan dia menghina Rasulullah SAW. Ya, demikian pula mengatakan imam-imam mereka lebih mulia daripada malaikat Jibril, lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Khomeini mengkafirkan, Abu Bakar mengkafirkan, Umar bin Khattab dalam kitabnya tadi Kasyful Asrar masihkah dikatakan pahlawan Islam? Ya, sekali lagi, ya, dia kafir laknatullah alaih seperti yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala karena kekafiran-kekafiran dalam kitab-kitabnya tadi. Nah, masal muslimin, maka kalau sudah jelas menyimpang dari akidah Rasul apalagi sampai syirik ya kepada Allah, tidak ada ya kecintaan sama sekali, justru sebaliknya yang ada al-bara, membenci dan berlepas diri dari golongan tersebut. Nah, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa qaluhu wa yatawallawnahum, kata Syekhul Islam, kalau dia benar ahlul baitnya Rasul dan dia ittiba kepada sunnah Rasul, maka wajib dicintai. Ahlus sunnah mencintai mereka. Ayyuhibbunahum. Kemudian secara bahasa yatawallawnahum dari kata-kata al-walaya bi fathil wawi. Bukan al-wilaya. Ini al-walaya cinta, al-wilaya kekuasaan. Wahyal mahabbah. Kemudian wa yahfadzuna fihi wasiyata Rasulullah SAW. Ahli sunnah adalah orang-orang yang sangat amat berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan juga wasiat Rasul SAW. Di antaranya tadi menghormati ahlul baitnya Rasul SAW. Tapi tadi yang beriman bertakwa ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Ayya'maluna biha wa yutabiqunaha haitsu qala yauma Ghadir Khum. Karena Rasul pernah bersabda pada waktu hari Ghadir Khum. Ini juga sering dipakai perayaan oleh Syiah Rafidhah. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'dal adzan wallahu taala. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi syarah Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan haitsu qala yauma Ghadir Khum. Rasul pernah berkata, bersabda pada hari Ghadir Khum. Ini sebetulnya ada riwayatnya, cuma disalahgunakan oleh kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ya, mereka punya perayaan namanya perayaan Ghadir Khum. Ya, apa Ghadir Khum? Kita baca dulu di sini. Al-Ghadir huna huwa majma'us sel. Ghadir itu bahasa Arab ya, yang maknanya kumpulan air ya, kayak telaga atau danau. Wa khum kila ismu rajulin nusibal ghadir ilaih. Adapun khum, ada yang mengatakan nama seseorang yang mana telaga itu, danau itu dinisbatkan kepadanya. Wakila huwal ghidhatu ay asyajarul multaf nusiba hadal ghadir ilaiha li'anna waqi'un fiha. Atau ada yang mengatakan khum nama pohon yang lebat, yang danau telaga ada di kawasan tersebut. Wa hadzal ghadir kana fi tariqil Madinah marra bi sallam fi audatihi min hajjatil wada wa khataba fihi. Ceritanya Rasul ketika pulang dari haji wada, haji perpisahan, beliau melewati tempat dari kota Mekah ke kota Madinah, ada namanya tadi Ghadir Khum. Rasul SAW berhenti dan berkhutbah di tempat yang namanya apa? Ghadir Khum tersebut. Kemudian fakana min khutbatihi ma dzakarahu syekh udzakirukumullah fi ahli baiti. Rasul mengatakan dalam khutbahnya tadi, aku ingatkan kalian perintah Allah, ay udzakirukum ma amarallahu bi fi haqqi ahli baiti min ihtiramihim wa ikramihim wal qiyam bihaqqihim. Rasul pada waktu khutbah itu mengatakan, aku ingatkan kalian tentang perintah Allah yang berkaitan dengan hak keluargaku
yaitu untuk menghormati dan memuliakan mereka. Itu saja. Tidak ada kata-kata Ali sebagai pengganti beliau nanti jadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Adapun versi Syiah Rafidhah, di hari itulah Ali diangkat sebagai pengganti Rasul SAW. Dan ini tadi wasiatnya sebetulnya wasiat bukan dari Rasul, wasiatnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Tadi terputus ceritanya, awal kali Abdullah bin Saba mempropagandakan nanti Nabi Muhammad akan hidup lagi sebelum hari kiamat. Sebagaimana kata mereka Nabi Isa. Padahal Nabi Isa belum wafat, diturunkan. Kemudian yang kedua propagandanya, Abdullah bin Saba al-Yahudi mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah wasiatnya Rasulullah SAW. Pengganti Rasul sebetulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya langkah ketiga propagandanya Al-Khalifah sekarang, yaitu pada waktu itu Al-Khalifah Utsman bin Affan merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ibda'u bitan ala umaraikum. Maka mulailah caci maki pemimpin kalian. Ini awal mula caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Siapa pelopornya? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Makanya kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah dalam kitab beliau Mu'awamatul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah, orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin dengan kedua amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bid'ah sabaiyah. Ya, bid'ahnya Abdullah bin Saba. Maka kalau antum lihat di medsos atau di pengajian ada ustadz ya mengaku ahli sunnah tapi suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, maka sebetulnya dia pengikut sunnahnya siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Meskipun yang lebih tepat mengikuti bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Mau jadi pengikut Abdullah bin Saba? Nah, hati-hati. Nah, intinya ini propagandanya Abdullah bin Saba sampai terjadi tragedi berdarah pembunuhan terhadap Al-Khalifatu Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian setelah itu diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau tadi sempat dikatakan oleh Abdullah bin Saba dan para pengikutnya, anta huwa, engkau wahai Ali adalah dia, engkau adalah Allah. Maka Ali bin Abi Thalib membuat parit, kemudian dimasukkan para pengikut Abdullah bin Saba, dibakar hidup-hidup. Namun Abdullah bin Saba berhasil lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi tadi hari Ghadir Khum disalahgunakan oleh Syiah Rafidhah ya tadi untuk mengangkat nama Ali dan mengatakan Ali, katanya, kata mereka, versi mereka, ketika Rasul di Ghadir Khum mengangkat Ali sebagai pengganti beliau. Padahal itu dustanya kelompok Syiah Rafidhah. Dan yakini, sekali lagi yakinilah sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa ashhada bizul minar Rafidhah, bahwa tidaklah ada sekelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta, yang lebih bersaksi palsu dibandingkan Syiah Rafidhah. Ini yang ngomong Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma sangat disayangkan, katanya mereka ikut mazhab Syafi'i, tapi kok membela apa? Syiah Rafidhah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi sangat kontradiksi. Sudah selesai, Pak? Kurang berapa menit? 1 menit. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya Rasul SAW mengingatkan kaum muslimin untuk menghormati Ahlul Bait, tapi tadi yang ittiba kepada sunnah Rasul dan yang bertauhid. Dan juga kalau dibaca lengkapnya riwayat Ghadir Khum tadi, sebelumnya Rasul mengatakan beliau berwasiat untuk berpegang teguh dengan kitab Allah, Al-Qur'anu Al-Karim. Itu juga sebagai isyarat mencintai Ahlul Bait yang mereka berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah
wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.